Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Fadli Rizal, BP 1810532027. Baiklah, saya akan mencoba menerangkan mengenai paper saya, yaitu yang berjudul International Accounting Standard dalam Perspektif Sejarah dan Rasional. Dengan bertumbuhnya perdagangan ekonomi internasional serta diiringinya dengan globalisasi bisnis dan pasar keuangan, informasi keuangan yang disiapkan menggunakan sistem akuntansi domestik mungkin tidak lagi memenuhi kebutuhan pengguna yang kepuasannya semakin hari semakin bertambah. Dengan menyadari kenyataan ini, kebutuhan untuk menyesuaikan akuntansi dengan lingkungan global sangatlah diperlukan. Otoritas pengatur akuntansi telah mencari solusi yang memungkinkan untuk perbaikan dan kemajuan akuntansi keuangan dan kekeluaran utamanya. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB telah menyusun dan menerbitkan standar akuntansi internasional yang bernama IFRS yang menjadi acuan bagi seluruh dunia, yang mana sebelum bernama IFRS, ia bernama IAS atau International Accounting Standard. Baiklah, untuk mengetahui standar akuntansi, mari kita lanjutkan, yaitu mengenai apa itu standar akuntansi. Sebelum membahas mengenai standar akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu standar. Standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, ukuran, atau tingkat biaya hidup dan sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai ukuran nilai atau harganya. Itu merupakan pengertian standar menurut KBBI. Sementara itu, The New Webster Dictionary mendefinisikan standar sebagai sebuah panduan atau model untuk diikuti atau ditiru, ditetapkan oleh adat dan persetujuan, dan dianggap sebagai sesuatu hal yang diinginkan atau perlu untuk beberapa tujuan. Standar akuntansi sendiri merupakan sebuah pernyataan otoritatif tentang bagaimana jenis transaksi dan peristiwa harus tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi sangatlah diperlukan dalam penyajian pelaporan keuangan. International Accounting Standard dikembangkan oleh International Accounting Standard Committee atau IASC, sebuah komite yang didirikan pada Juni tahun 1973 yang bertujuan agar adanya harmonisasi standar akuntansi internasional untuk mengurangi perbedaan dalam praktik akuntansi antar negara. Sejak Maret 2001, IASC melakukan restrukturisasi dan berubah menjadi International Accounting Standard Board atau IASB yang menghasilkan standar mereka International Financial Reporting Standard atau IFRS yang kita kenal saat ini. IASB memiliki komite interpretasi tetap yang bernama SIC yang saat ini disebut Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRIC. Ada 41 IAS International Accounting Standard sebelumnya yang dikeluarkan oleh IASC, di mana 34 diantaranya tetap berlaku di IFRS saat ini. Kemudian selanjutnya itu mengenai lembaga yang terlibat dalam penetapan standar. Dalam sejarahnya terdapat 4 organisasi terkemuka yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi internasional. Yang pertama adalah IASC atau yang sekarang disebut dengan IASB. Yang kedua adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Yang ketiga OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Dan yang terakhir adalah Uni Eropa. Baiklah, yang pertama adalah IASB. Perjalanan IASB dapat dikategorikan menjadi 4 fase. Yang pertama, tahun-tahun awal dari 1973 hingga 1989. Yang kedua, fase proyek perbandingan dari 1989 sampai 1995. Kemudian fase ketiga, Organisasi Internasional Komisi Sekuritas atau IOSCO. Dan yang terakhir adalah IASB saat ini. Baiklah, yang betul fase pertama. Selama fase pertama, IASC berusaha untuk membentuk badan standar yang sama pada topik akuntansi dengan membuat inventarisasi metode arus utama yang digunakan di negara-negara besar di dunia. Itu disebut dengan pendekatan lowest common denominator, yang menghasilkan pemberlakuan standar yang memungkinkan metode akuntansi yang beragam untuk situasi fakta yang serupa. Pada tahun 1987, IASC menerbitkan International Accounting Standard yang pertama. Kemudian untuk fase kedua dimulai pada tahun 1989 ketika IASC menerbitkan Exposure Draft atau ID 32 mengenai komparabilitas laporan keuangan. ID 32 mengusulkan penghapusan perlakuan tertentu dalam IAS tertentu dan ekspresi referensi yang jelas untuk satu perlakuan tertentu, bahkan jika dua alternatif masih dianggap diterima. Tujuan dari proyek perbandingan adalah untuk mempersempit kisaran perlakuan akuntansi yang dapat diterima, namun masih banyak alternatif yang tersisa, sebuah indikasi bahwa alternatif tersebut tidak dipersempit seperti yang diharapkan.
Proyek komparabilitas memuncak dengan berlakunya 10 revisi standar yang berlaku pada tahun 1995, yaitu IAS 2 mengenai inventories, IAS 8 mengenai laba atau rugi bersih, kemudian IAS 9 mengenai biaya penelitian dan pengembangan, IAS 11 mengenai kontrak konstruksi, IAS 16 mengenai pabrik, properti dan peralatan, IAS 18 mengenai pengakuan pendapatan, IAS 19 mengenai biaya manfaat pensiun, IAS 21 valuta asing, dan IAS 22 kombinasi bisnis, serta IAS 23 mengenai biaya pinjaman. Fase ketiga dari IASC dapat dengan tepat digambarkan sebagai tahun IOSCO. Hal ini dimulai pada tahun 1995 ketika IASC menandatangani perjanjian dengan IOSCO untuk menyelesaikan satu set standar inti pada tahun 1999. IOSCO yang didirikan pada tahun 1983 merupakan komite badan pemerintah dengan kewenangan pengaturan atas bursa saham. Pada tahun 1987, ketika pemimpin IASC menjadi tidak sabar dengan kurangnya dampak mereka di negara-negara maju, IOSCO mendekati IASC dengan proposal yang menarik bahwa jika Dewan IASC bisa membuat peningkatan yang signifikan pada standar IAS-nya, IOSCO akan mempertimbangkan untuk mendukung mereka agar standar mereka digunakan oleh negara-negara regulatornya. Pimpinan IASC berharap bahwa suatu hari nanti pengesahan standarnya oleh IOSCO dapat mendorong untuk membuat persyaratan rekonsiliasi yang diperlukan untuk emiten asing yang menggunakan IAS. Pada tahun 1997, IASC membentuk Strategi Working Party atau SWP untuk mempelajari strategi dan strukturnya setelah menyelesaikan program kerja dari standar inti. Akhirnya IASC menyelesaikan standar inti pada bulan Desember 1998. Standar inti ini mewakili komponen yang diperlukan dari serangkaian standar akuntansi yang cukup lengkap yang akan terdiri dari sekumpulan prinsip yang komprehensif untuk perusahaan dalam melakukan penawaran dan pencatatan lintas negara. Pada Mei tahun 2000, setelah lebih dari 4 tahun, IOSCO secara resmi menerima standar inti dari IASC sebagai standar dasar untuk tujuan pencatatan sekuritas lintas negara di seluruh dunia bagi negara-negara regulatornya. Kemudian tahap keempat dari IASB yaitu meliputi waktu sejak rencana restrukturisasi IASC yang dibuat pada tahun 1999 hingga kondisi IASB saat ini. Perlu dicatat bahwa pada awal berdirinya, IASB mengadopsi badan IAS yang dikeluarkan pada April 2001 oleh para pendahulunya, IASC. Kemudian IASB juga melakukan proyek perbaikan yang membahas kekhawatiran, pertanyaan, dan kritik yang ditujukan oleh regulator sekuritas dan pihak lainnya yang berkepentingan tentang IAS yang ada. Proyek ini menghasilkan 13 IAS yang direvisi dan versi IAS 32 dan 39 yang ditingkatkan. Keduanya menangani masalah instrumen keuangan yang kompleks. Penyelesaian standar yang ditingkatkan membawa IASB lebih dekat pada komitmennya untuk memiliki platform kualitas tinggi standar yang ditingkatkan pada akhir Maret tahun 2004. Baiklah, kemudian untuk badan selanjutnya, selain IASB, salah satu badan yang memiliki inisiatif awal untuk menyebarluaskan standar internasional adalah PBB atau United Nations. Badan ini membentuk berbagai kelompok yang berfokus pada panduan pengungkapan sejak tahun 1974. Namun, PBB tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan atau menegakkan standar akuntansi. Mereka hanya dapat membuat rekomendasi kepada negara-negara anggota mereka. Kemudian lembaga selanjutnya adalah OECD. OECD juga mengembangkan pedoman tentang pengungkapan sejak tahun 1976. Namun seperti PBB, OECD juga tidak berhasil dalam mengembangkan standar internasional. Apa yang dilakukannya adalah membentuk kelompok kerja untuk menghilangkan konflik di antara standar akuntansi nasional yang ada, meskipun hasilnya murni rekomendasi juga. Kemudian selanjutnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa mengadopsi strategi pelaporan keuangan melalui kelompok penasihat pelaporan keuangan Eropa, yang menyimpulkan bahwa IAS paling mendekati standar akuntansi di seluruh Eropa atau negara-negara anggota Uni Eropa. Tetapi mengakui bahwa IAS tidak dapat segera diperkenalkan untuk semua perusahaan di Uni Eropa. Pada bulan September 2001, Uni Eropa memperkenalkan petunjuk nilai wajar yang memperhitungkan perkembangan di pasar bisnis dan IAS. Penerapan peraturan IAS diikuti pada bulan Juli tahun 2002. Ini mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang ada di Uni Eropa yang terdaftar di pasar harus menyiapkan akun sesuai dengan pencatatan mereka harus sesuai dengan standar IAS yang diadopsi untuk duplikasi dalam UE, namun tidak semua IAS harus diterapkan. Akhirnya pada Mei 2003, Uni Eropa mendukung semua International Accounting Standard atau IAS yang ada kecuali IAS 32 dan 39 yang sedang ditinjau ulang. Baru-baru ini
Uni Eropa telah memutuskan untuk menghentikan upayanya untuk menetapkan standar akuntansi Eropa yang selaras dan untuk mendukung IASB. Hal ini disebabkan kurangnya pengakuan pasar modal atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan European Directive, memaksa perusahaan untuk menyiapkan 2 set akun. Hal itu merupakan penelitian dari Mendoza tahun 2016. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengapa standar akuntansi berbeda di setiap negara. Terdapat beberapa faktor mengapa standar akuntansi berbeda di setiap negara. Menurut Epstein dan Mirza tahun 2003, alasan mengapa terjadinya perbedaan dalam standar akuntansi adalah jenis lingkungan peraturan di suatu negara. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara jajahan Inggris lainnya cenderung tidak mendefinisikan persyaratan pelaporan keuangan dalam undang-undang nasional mereka, dan tujuan pelaporan sangatlah berbeda dengan kebijakan yang ada. Selain menurut Epstein dan Mirza, Mendoza dalam tahun 2006 juga menyatakan beberapa pendapatnya mengapa terjadi perbedaan dalam metode akuntansi. Dia menyebutkan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan standar akuntansi. Beberapa penyebabnya diantara pertama adalah derajat sentralisasi dalam perekonomian. Yang kedua adalah sifat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, tahap pembangunan ekonomi. Keempat, pola dan laju pertumbuhan ekonomi. Dan kelima adalah stabilitas mata uang lokal atau pengalaman inflasi dari ekonomi di negara tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai harmonisasi dan konvergensi. Konvergensi sendiri berarti bahwa disetujuinya satu set standar akuntansi internasional berkualitas tinggi untuk digunakan oleh semua pembuat laporan keuangan oleh pembuat standar. Hal ini mengacu pada tindakan bersama-sama, dengan demikian menghilangkan perbedaan signifikan yang tersisa antara dua set standar. Dalam sudut pandang pengguna laporan keuangan, konvergensi dapat membantu mereka dalam membuat laporan ekonomi yang terinformasi tentang perusahaan. Dari sudut pandang pembuat laporan keuangan sendiri, seperti halnya pada perusahaan multinasional, beban pelaporan keuangan akan berkurang dan biaya penyusunan laporan keuangan juga akan berkurang. Dan secara historis, adopsi International Accounting Standard berjalan lambat pada tahun 1970-an dan bahkan pada 1980-an. Sementara pembuatan standar nasional mendukung IAS, tidak ada yang mendelegasikan kekuatan mereka ke IASC. Penentu standar nasional terus menetapkan standar nasional beberapa, di antaranya berbeda dengan IAS. Juga terlihat bahwa IAS didasarkan pada standar yang ada dan aturan pengungkapan negara maju, tetapi ada sedikit atau tidak ada perwakilan dari negara berkembang di komite, sehingga itu menyebabkan lambatnya pertumbuhan dari IAS pada tahun-tahun awal mereka. Terus bagaimanakah International Accounting Standard saat ini? Setelah IASC melakukan restrukturisasi dan berubah menjadi International Accounting Finance Standard Board atau IASB, mereka menghasilkan sebuah standar yang dinamakan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Konstitusi IFRS pada awalnya disetujui oleh anggota Badan Pendahulu IFRS Foundation, Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC, pada pertemuan Edinburgh tahun 2000. Pada pertemuan bulan Desember 1999, IASC telah menunjuk sebuah komite nominasi untuk memilih pengawas pertama organisasi, dinamakan The Trusters. The Trusters mulai menjabat pada tahun Mei 2000 sebagai hasil persetujuan konstitusi. Dalam pelaksanaan tugasnya di bawah konstitusi, para pembina membentuk Yayasan Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASCF pada tanggal 6 Februari tahun 2001. Pada tahun 2010, IASCF berganti nama menjadi Yayasan IFRS, mencerminkan keputusan pengawas untuk membentuk Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRIC. Setelah disebut Komite Interpretasi IFRS atau IFRSIC, setelah konsultasi publik, konstitusi direvisi pada Maret 2002. Para pegawai diwajibkan untuk meninjau konstitusi setiap 5 tahun untuk memastikan IFRS Foundation tetap sesuai dengan tujuannya. Pada bulan Oktober 2018, pengawas menyetujui amandemen terbatas pada konstitusi yayasan untuk memperpanjang masa jabatan ketua, wali amanat, dan wakil ketua hingga maksimal 9 tahun, dengan mempertimbangkan masa jabatan sebelumnya yang telah menjabat sebagai wali amanat, wakil ketua, dan atau kursi, tergantung kasusnya. Pengawas juga menyetujui amandemen untuk memungkinkan ketua, wali amanat diangkat dari antara pengawas atau untuk direkrut secara eksternal. Amandemen konstitusi ini mulai berlaku pada 1 Desember 2018. Pada Agustus 2020, sebagai akibat dari amandemen sebelumnya, buku pegangan proses tuntas telah dilakukan amandemen terhadap konstitusi IFRS Foundation.
Amandemen ini untuk mencerminkan bahwa Dewan Penasihat memberikan nasihat kepada Dewan Pemimpin dan Pengawas tentang hal-hal strategis dan terutama sejak pembentukan dan aktivitas tidak lagi berfungsi sebagai badan konsultasi teknis. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan standar akuntansi secara internasional atau standar akuntansi internasional? Seperti kita ketahui, saat ini ekonomi modern bergantung pada transaksi lintas batas dan aliran bebas modal internasional. Lebih dari sepertiga dari semua transaksi keuangan terjadi antar negara, dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah seiring berkembangnya zaman saat ini. Investor mencari diversifikasi dan peluang investasi di seluruh dunia, sementara perusahaan meningkatkan modal, melakukan transaksi atau memiliki operasi dan anak perusahaan internasional di banyak negara atau perusahaan multinasional. Menetapkan standar akuntansi nasional berarti jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat dihitung dengan dasar yang berbeda. Kompleksitas ini melibatkan mempelajari hal-hal kecil dari standar akuntansi nasional, karena bahkan perbedaan kecil dalam persyaratan dapat berdampak besar pada kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan yang dilaporkan. Misalnya, perusahaan dapat mengakui keuntungan di bawah satu standar akuntansi nasional dan kerugian di bawah yang lainnya atau standar yang lainnya. Standar IFRS menjawab tantangan ini dengan menyediakan seperangkat standar akuntansi berkualitas tinggi yang diakui secara internasional, yang membawa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi ke pasar keuangan di seluruh dunia. Standar IFRS menghadirkan transparansi dengan meningkatkan daya banding internasional dan kualitas informasi keuangan, memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi yang terinformasi. Standar IFRS memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang yang mereka percayakan uangnya. Standar IFRS juga memberikan informasi yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen. Sebagai sumber informasi yang dapat dibandingkan secara global, standar IFRS juga sangat penting bagi regulator di seluruh dunia. Dan standar IFRS juga berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan membantu investor mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis sendiri, penggunaan satu bahasa akuntansi terpercaya menurunkan biaya modal mereka dan mengurangi biaya pelaporan internasional mereka, karena memudahkan mereka dalam menyusun standar akuntansi mereka karena adanya standar akuntansi internasional. Mengubah standar akuntansi nasional menjadi standar IFRS pasti memerlukan biaya dan tenaga. Perusahaan yang melapor umumnya perlu mengubah setidaknya beberapa sistem dan praktik mereka. Investor dan lainnya yang menggunakan laporan keuangan perlu menganalisis bagaimana informasi yang mereka terima telah berubah. Dan regulator sekuritas dan profesional akuntansi perlu mengubah prosedur mereka. Tetapi penelitian dan studi akademis dengan mengadopsi yurisdiksi memberikan bukti yang luar biasa bahwa penerapan standar IFRS telah membawa manfaat bersih ke pasar modal. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.